Bayangin kamu ada di Stade Velodrome pada malam yang tegang itu, stadion penuh, sorak-sorai menekan dari segala arah, dan Marseille sebagai tuan rumah jelas ingin menunjukkan kuasa di hadapan pendukungnya sendiri. Tapi Liverpool datang bukan untuk sekadar bertahan. Mereka tampil dengan aura tim yang tahu persis apa yang mereka cari, kontrol, ketenangan, dan momen yang tepat untuk memukul lawan. Sejak awal laga, Liverpool terlihat lebih rapi dalam mengatur jarak antar lini, lebih sabar saat menguasai bola, dan tidak mudah terpancing oleh intensitas yang biasanya membuat tim tamu panik. Di tengah permainan yang keras dan cepat, pertandingan berjalan seperti adu ketelitian, karena di level Liga Champions, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi awal dari bencana. Dan ternyata, bencana pertama untuk Marseille datang dari sebuah situasi yang di atas kertas terlihat standar, tendangan bebas di depan kotak penalti. Di momen itu, semua mata tertuju pada Dominique Szoboszlai. Posisi bola cukup dekat untuk mengancam, tetapi juga cukup ramai untuk membuat eksekutor harus mengambil keputusan tepat. Secara naluri, kebanyakan pemain akan memilih mengangkat bola melewati pagar hidup, berharap lengkungan dan kecepatan bisa menipu kiper. Marseille pun mengantisipasi hal tersebut. Mereka menyusun pagar hidup rapat, bersiap menutup ruang tembakan, dan ketika Szoboszlai mengambil ancang-ancang, para pemain bertahan melakukan reaksi yang paling umum, kompak melompat untuk memblok bola melambung. Namun di balik gerakan yang terlihat solid itu, ada satu detail kecil yang luput, sebuah celah yang bagi pemain biasa mungkin tidak terlihat. Tetapi bagi pemain yang terbiasa mengasah insting dan variasi eksekusi, celah itu seperti pintu terbuka lebar. Marseille tidak menempatkan satu pemain pun untuk berbaring di belakang pagar, yang biasanya digunakan untuk mencegah tembakan rendah, menyusup, di bawah kaki pagar hidup yang melompat. Dan tepat pada detik itulah Szoboszlai membaca keadaan dengan cepat. Kalau tidak ada yang menjaga ruang bawah, maka jalur paling aman justru bukan di atas, melainkan di bawah. Eksekusinya pun terasa seperti adegan yang membuat satu stadion menahan napas. Alih-alih melambungkan bola, Szoboszlai justru menggulirkan tembakan rendah tepat menembus kolom pagar hidup yang sedang melayang, lalu bola meluncur ke sudut kiri gawang. Keindahannya bukan sekadar karena gol itu masuk, melainkan karena cara berpikirnya yang mempermainkan kebiasaan. Pagar hidup yang melompat sebenarnya adalah simbol antisipasi, tapi di momen ini, lompatan itu malah menjadi perangkap untuk diri sendiri. Kiper juga ikut tertipu, karena ketika tembok melompat, fokus dan reaksi kiper sering otomatis mengarah ke skenario bola melambung. Tembakan rendah yang cepat membuat respons menjadi terlambat sepersekian detik, dan di level ini, sepersekian detik adalah garis tipis antara penyelamatan dan kebobolan. Yang membuat cerita ini semakin kuat adalah pengakuan Szoboszlai setelah pertandingan. Ia tidak menyebutnya sebagai keberuntungan atau improvisasi nekat. Ia menjelaskan bahwa tendangan seperti ini adalah sesuatu yang sering ia latih. Dan sebelum menendang ia mendapat informasi serta melihat sendiri bahwa tidak ada pemain yang berbaring di belakang pagar. Karena jalur bawah terbuka, ia memilih opsi itu dan mencoba, dan percobaannya sukses. Ini memberi pesan penting, gol itu bukan cuma trik lucu, melainkan hasil latihan, kebiasaan, dan kesiapan mental untuk mengeksekusi keputusan besar di panggung besar. Setelah gol itu terjadi, pertandingan berubah. Marseille yang semula percaya diri tiba-tiba terpukul secara psikologis. Kebobolan lewat skema seperti itu rasanya bukan hanya kehilangan satu angka di papan skor, tetapi juga kehilangan wibawa di depan pendukung sendiri, karena mereka terlihat seperti tim yang kecolongan oleh sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah dengan prosedur sederhana. Ini yang kemudian membuat komentar Roberto De Zerbi terasa masuk akal ketika ia menyebut timnya kebobolan dengan cara konyol. Maksudnya bukan merendahkan pemainnya, tetapi menegaskan bahwa di pertandingan sekelas Liga Champions, detail kecil seperti menempatkan pengaman di belakang pagar hidup bisa menentukan nasib. Dan ketika detail kecil itu gagal, efek dominonya bisa merembet ke banyak hal, komunikasi menjadi kacau, rasa percaya diri menurun, pemain mulai ragu, dan lawan justru semakin tenang karena merasa memiliki kontrol penuh. Liverpool memanfaatkan kondisi itu dengan cerdas. Mereka tidak bermain tergesa-gesa setelah unggul, tidak sekadar mengejar gol tambahan dengan emosi, tetapi memilih mengatur ritme. Mereka tahu Marseille akan menekan untuk membalas, dan tekanan itu berarti ruang di belakang lini pertahanan akan semakin terbuka.
Di fase seperti ini, tim yang matang biasanya tidak butuh banyak peluang untuk menambah gol, karena mereka hanya menunggu momen lawan kehilangan keseimbangan. Dan benar saja, Liverpool kemudian memperlebar jarak lewat gol bunuh diri Geronimo Rulli yang membuat situasi semakin berat bagi tuan rumah. Ketika skornya berubah, Marseille semakin kesulitan menjaga kepala tetap dingin. Mereka harus mengejar, tetapi mengejar dalam keadaan mental tertekan sering membuat keputusan jadi setengah matang terlalu cepat, terburu-buru, dan mudah dipatahkan. Di penghujung pertandingan, Cody Gakpo menutup semuanya dengan gol yang memastikan kemenangan 3-0, skor yang bukan cuma kemenangan, tapi pernyataan tegas bahwa Liverpool tahu caranya menuntaskan laga di kandang tim yang terkenal sulit. Kemenangan ini juga bukan sekadar angka di satu malam, karena dampaknya besar untuk perjalanan Liverpool di Liga Champions. Tambahan 3 poin membuat mereka tetap berada di papan atas klasemen dan menjaga peluang untuk lolos langsung ke babak 16 besar tetap terbuka. Dalam format dan persaingan yang ketat, kemenangan tandang dengan margin besar seperti ini bisa jadi kunci, bukan hanya untuk posisi akhir, tapi juga untuk kepercayaan diri tim menjelang pertandingan berikutnya. Ini semacam kemenangan yang membuat ruang ganti lebih tenang, membuat pemain merasa, kita ada di jalur yang benar, dan membuat lawan-lawan berikutnya berpikir 2 kali sebelum bermain terbuka melawan Liverpool. Di atas semuanya, malam itu terasa seperti panggung milik Szoboszlai. Karena walaupun Liverpool menang sebagai tim, gol pertamanya adalah momen yang paling akan diingat. Momen yang bisa diputar ulang berkali-kali di highlight, bukan hanya karena terlihat cerdik, tapi karena itu mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Sepak bola bukan hanya tentang tendangan keras atau dribble indah, melainkan tentang membaca situasi lebih cepat daripada lawan. Ketika kebanyakan pemain terpaku pada satu pola, tendangan bebas harus melambung, Szoboszlai memilih jalur yang tidak terpikirkan orang dalam sepersekian detik. Ia melihat sesuatu yang kosong, lalu memanfaatkannya. Dan kalau benar ia sering melatih variasi ini, maka pesan untuk lawan-lawan Liverpool jelas, jangan menganggap aman situasi bola mati hanya karena pagar hidup sudah berdiri. Karena selama ada celah, pemain dengan insting dan latihan seperti Szoboszlai akan mengubah celah itu menjadi gol dan mengubah pertandingan dari yang semula seimbang menjadi kemenangan telak.